pula dengan baju baru dan kendaraan baru, tetapi takwa bermakna melindungi diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Itulah pengertian takwa. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar telah menjadi orang bertakwa? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat bagaimana sikap dan ketaatan kita terhadap berbagai perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita berpuasa, kita telah mampu menaati dan mengamalkannya. Kemudian kewajiban tersebut telah kita laksanakan. Selanjutnya, bagaimana sikap dan ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain? Misalnya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Al-Baqarah 178. Bagaimana sikap kita terhadap hal itu? Apakah kita siap untuk menaatinya, atau justru mengabaikannya dan tidak peduli terhadap kewajiban tersebut? Padahal hikmah dari kewajiban menjalankan qisas adalah juga sama dengan pengamalan puasa, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ayat 178 Al-Baqarah, "Quratum fil qisasi hayat ya ulil albab la'alakum tattaqun." Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Masyarakat muslimin rahimahullah, saat ini kita menyaksikan begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum diamalkan dan berbagai larangan Allah yang masih dilanggar, terutama syariat Islam yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri, dan lain sebagainya. Belum diamalkannya syariat Islam secara kafah dalam kehidupan kita inilah yang menyebabkan kehidupan kaum muslim saat ini terpuruk. Kehidupan kaum muslimin saat ini terjajah, hancur dan tertindas. Palestina teraniaya, Iran diserang, umat muslim malah berwala atau memberikan loyalitasnya kepada penjajah, yaitu Amerika dan Israel. Di tengah-tengah kita, kehidupan masyarakat masih berat. Kekayaan alam milik rakyat malah diserahkan kepada para pengelola. Pergaulan yang makin rusak, korupsi kian merajalela, kerusakan lingkungan yang semakin parah dan semakin. Sedangkan pangkal keterpurukan ini adalah karena umat Islam telah banyak menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terus telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari perintahku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 124. Menurut Imam Ibnu Katsir, makna berpaling dari perintahku, yaitu man a'rada an dzikri, hai hadafa amri wa ma'zaltuhu ala rasuli a'rada anhu wa tanasahu wa ahrada min ghairi hudahu. Menyalahi perintahku dan apa yang aku turunkan kepada Rasulku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sedangkan kehidupan yang sempit tidak lain adalah kehidupan yang semakin miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas, dan sebagainya.
sebagaimana yang kita saksikan dan kita rasakan sekarang ini di dunia Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salat Jumat jamaah fakir yang mata Allah Subhanahu wa taala. Berakhir Ramadan hidup dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang menuju diterapkannya syariat Islam secara kafah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208. Kurban itu harus diupayakan sendiri oleh kaum muslimin dan umat Islam semuanya. Apakah antum semua adalah sebagai rakyat, birokrat, dan juga sebagai pejabat? Semua wajib mewujudkan takwa yang hakiki. Tidak boleh dia mengacu terhadap perubahan ke arah tegaknya Islam. Dunia perubahan itu bersifat aktif, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Al-Ra'd ayat 19. Hadirin jemaah Jumat dan dirahmati Allah SWT, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita terus berjuang mewujudkan ketakwaan secara nyata. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam khutbah singkat ini. Ketahuilah bahwa segala kemampuan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang benar ini semuanya adalah yang disampaikan semata-mata berkat petunjuk Allah melalui Rasul. Maka marilah kita berpegang teguh kepadanya. Sebagai penutup khutbah kali ini, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan lahir dan batin serta keberkahan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi kita hidayah dan kekuatan sehingga kita dapat menjadi bagian dari para dai yang selalu bersungguh-sungguh menegakkan syariat Islam secara gagah, meladani Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bil yaqin min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa rizqihi syukri lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha fima 'alamtahu amma nahaa wa 'ala Allahi rabbukum ya'ni bada'a fihi bi nafsihi وسلام ملائكته ومن حقه وقدس. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل بيته ورسولك وملائكته المصطفين. وصلهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعبادك برحمتك المؤمنين. ربنا آتنا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.